Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas terkait materi statistika selanjutnya setelah sebelumnya kita mempelajari terkait korelasi. Pada video ini kita akan lebih lanjut mempelajari terkait analisis regresi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait konsep analisis regresi atau konsep dari regresi itu sendiri. Kemudian pada bagian sesi selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana bentuk kasus yang sesuai untuk analisis regresi. Dan sesi ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan SPSS untuk mengolah data analisis regresi. Baik, pada sesi pertama saya akan menjelaskan terkait konsep regresi terlebih dahulu. Regresi sendiri adalah uji statistika untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara dua variabel, yaitu pengaruh variabel independen atau yang biasa kita kenal dengan variabel X terhadap variabel dependennya atau variabel Y-nya. Variabel independen kita kenal juga dengan variabel bebas, dan variabel dependen adalah variabel terikat, yang mana nilainya akan berubah-ubah tergantung variabel bebasnya atau variabel independennya. Pada minggu lalu atau pada video sebelumnya, kita telah belajar terkait korelasi. Untuk korelasi, kita mengingat hubungannya adalah dua arah, yaitu bagaimana hubungan X terhadap Y-nya. Jadi ketika Anda membalikkan untuk mengetahui bagaimana Y terhadap X, maka nilainya akan sama. Sementara pada regresi akan berbeda, karena regresi berlaku satu arah. Berarti bagaimana variabel X mempengaruhi Y. Sehingga implikasinya jika Anda ingin mengetahui bagaimana pengaruh Y terhadap Px, Anda harus melakukan uji regresi kembali untuk konten Y terhadap X-nya, gitu ya. Kemudian untuk analisis regresi yang biasanya dipakai atau yang umum dipakai pada level dasar adalah analisis regresi dengan satu variabel independen yang disebut sebagai regresi linier sederhana. Kemudian untuk regresi sebetulnya akan banyak tipe-tipenya selain regresi linier sederhana. Namun pada video ini kita fokus hanya bagaimana satu variabel X terhadap satu variabel Y. Meskipun nanti ketika Anda pembelajaran statistika lanjut, Anda mungkin akan menemukan yang mana nanti akan ada X1 dan X2 terhadap satu Y. Ya, ini regresi berganda. Tapi kita hanya akan belajar terkait satu variabel saja. Selanjutnya kita akan masuk kepada uji prasyarat. Untuk semua statistik pasti memiliki uji prasyarat. Pada regresi, uji prasyaratnya adalah uji normalitas, ya lulus uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas nanti akan menentukan apakah data kita itu parametrik atau non-parametrik. Tapi kalau semisalnya uji linearitas itu adalah untuk menentukan apakah data kita ini bisa menggunakan uji regresi linier sederhana. Jika lolos uji linearitas, maka bisa menggunakan regresi linier. Kalau tidak menerima hipotesis nolnya atau tidak lolos uji linearitas, maka kita menggunakan uji regresi non-linear. Untuk selain uji regresi linear, itu ada banyak ya, yang non-linear, bisa kuadratik, bisa kubik, logaritma, inverse, sampai eksponensial, bahkan logistik. Sangat banyak ya. Untuk belajar kali ini kita hanya fokus pada, sekali lagi, untuk regresi linear saja. Maknanya, uji regresi linear sederhana itu dapat digunakan jika satu datanya adalah normal dan linear. Untuk hipotesisnya sama dengan uji prasyarat sebelumnya ya. Untuk normalitas berarti H0-nya data berdistribusi normal, untuk H1-nya adalah data tidak berdistribusi normal. Sementara jika untuk uji linearitas, maka H0-nya adalah data linear.
Ya, yang H0-nya, H1-nya berarti data tidak linear. Untuk regresi, kita ada sedikit perbedaan. Yang diuji prasyarat normalitas itu bukan nilai-nilai dari variabel X dan Y-nya, tetapi adalah residu. Residu atau selisih dari variabel X terhadap Y. Maka sebelum kita melakukan uji normalitas, nanti kita perlu mencari residunya terlebih dahulu. Kemudian, hipotesis untuk uji regresi linear. Seperti biasa, akan ada dua hipotesis, yang mana yang pertama adalah H0-nya, yaitu beta sama dengan 0. Maknanya pengaruhnya sama dengan 0, atau dapat kita nyatakan tidak ada pengaruh. Itu adalah H0 atau hipotesis 0 dari uji regresi. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya atau hipotesis satunya, beta tidak sama dengan 0 atau pengaruhnya bukan 0. Berarti ada angkanya ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Atau dapat kita nyatakan ada pengaruh. Ini adalah konsep dasar untuk regresi linier. Pada sesi 2, saya akan menunjukkan bagaimana bentuk kasus yang sesuai untuk dianalisis dengan regresi. Pada contoh ini yang ada di layar Anda, di sini dimisalkan ada seorang guru yang akan mencari tahu apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap IQ siswa. Maka kita dapat melihat di sini kata kuncinya adalah pengaruh. Jadi kalau Anda menemukan suatu kasus yang meminta Anda mencari pengaruh, maka itu pasti dianalisis dengan regresi. Ya. Apa yang diuji? Yaitu motivasi belajar, berarti motivasi belajar sebagai variabel X-nya terhadap IQ siswa. Maka IQ adalah variabel Y-nya. Yang ditanyakan di sini, kita diminta untuk menguji apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap IQ siswa. Sebelum kita mengerjakan analisis ini, kita harus terlebih dahulu memetakan atau membuat rumusan masalah terkait regresi. Pada korelasi, kita memiliki dua rumusan masalah, yaitu kita mencari apakah terdapat hubungan waktu korelasi itu ya, dan yang kedua adalah untuk mencari tahu seberapa kuat hubungannya. Pada regresi kali ini juga demikian. Yang rumusan masalah pertama, kita ingin mencari tahu apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap IQ siswa. Kemudian, rumusan masalah 2 juga ditanyakan seberapa kuat pengaruh motivasi belajar terhadap IQ siswa. Sehingga untuk rumusan masalah 1, kita bisa menjawab dengan melihat bagaimana nanti hasil output signifikan dari analisis regresinya. Untuk bisa menjawab ini, kita menentukan apakah yang diterima H0-nya, H0 dari regresi atau H1 dari regresi. Sementara untuk rumusan masalah 2, untuk menjawab rumusan masalah ini, kita mengharuskan untuk menghitung dalam bentuk angka. Maka nanti hasil output atau jawaban dari rumusan masalah 2 adalah berupa angka. Ya. Bisa dibuat juga dalam bentuk persentase. Tambahan untuk uji regresi, rumusan masalahnya adalah di poin ketiga, yaitu pada analisis regresi, kita bisa menentukan persamaan regresi yang mana nantinya ini bisa kita gunakan untuk mewakili bagaimana bentuk pengaruh motivasi belajar terhadap IQ. Jika semisal kita nanti menemukan suatu persamaan, ya, suatu persamaan itu bisa memprediksi. Misalnya jika nilai Y bertambah 1, maka nilai X akan bertambah berapa? Gitu ya. Maka untuk persamaan regresi bisa kita tuliskan nilai Y itu sama dengan alfa ditambah beta X. Ya.
Maka misalnya kita ingin mengetahui berapa nilai IQ siswa jika motivasi belajarnya adalah 1. Nanti kita akan dapat menghitung sesuai nilai-nilai alfa dan beta yang ada di dalam output regresi. Ini adalah bagian kasus ya dari regresi. Untuk bagian selanjutnya, setelah Anda menentukan rumusan masalah, Anda bisa menulis hipotesis nolnya dan hipotesis alternatifnya. Untuk bagian ini mungkin nanti kita akan kerjakan ketika kita sudah menganalisis regresi sesuai kasus yang ada di layar Anda. Baik. Pada sesi ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana menganalisis kasus ini di dalam SPSS. Di layar Anda sudah tampak ada dua nilai, yaitu nilai motivasi dan juga nilai IQ. Di mana jika kita melihat kasus yang ada, terdapat pengaruh, yang apakah terdapat pengaruh motivasi belajar? Maka motivasinya adalah yang X. Ini mohon maaf terbalik ya. Motivasinya adalah yang X dan IQ-nya adalah yang Y. Ya, ini adalah yang X dan ini adalah yang Y. Setelah data-data ini nanti kita peroleh gitu ya, ketika penelitian diperoleh, maka kita bisa langsung menganalisisnya di SPSS dengan cara pertama kita pindahkan dulu datanya, pastikan yang diklik di SPSS adalah bagian data view. Kita kopikan saja semuanya. Lalu kita pindahkan di sini. Maka datanya sudah terpindah. Kita harus ingat bahwa VAR 1 itu adalah nilai motivasi dan VAR 2 itu adalah IQ-nya. Maka pada bagian ini bisa kita tuliskan nilainya VAR 1 adalah motivasi. Yang kedua ini adalah IQ. Kemudian untuk desimal, karena di sini tidak ada desimal, kita buat 0 saja. Ini juga buat 0. Untuk label, silakan Anda tuliskan nama lengkapnya. Misalnya dituliskan motivasi belajar dan IQ. Ini juga boleh. Oke, karena dari data ini kita tidak menggunakan subjek kelompok yang berbeda, atau yang seperti pada ANAVA, ada 3 kelompok atau 2 kelompok yang perlu kita berikan kode, maka pada nilai value di sini kita kosongkan saja, karena untuk regresi nilai angket motivasi atau nilai IQ yang berasal dari tes itu diperoleh dari subjek yang sama, sehingga tidak perlu lagi dilakukan pengkodingan, diberikan kode, karena dia berasal dari satu kelompok saja, gitu ya. Nah, selanjutnya tadi saya sudah nyatakan hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan atau mencari uji prasyaratnya. Ini saya hapus dahulu. Untuk uji prasyarat di dalam regresi itu ada 2 ya tadi ya, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Dan yang diuji normalitas itu adalah residunya. Maka sekarang kita mencari tahu dulu nilai residunya. Caranya adalah dengan kita mengklik Analyze, lalu Anda klik regresi, lalu centang yang linear diklik. Ya. Kemudian kita perlu ingat bahwa mana nilai yang sebagai independen dan mana yang sebagai dependen. Kita bisa melihat kembali pada contoh
soalnya pada kasusnya. Di kasus itu dinyatakan pertanyaannya adalah pengaruh motivasi terhadap IQ. Maka motivasi itu sebagai independen dan IQ itu adalah sebagai dependennya. Lalu kita klik plot. Maaf, klik save ya. Diklik save. Lalu di bagian residual itu kita centang yang unstandard ini, lalu continue. Lalu klik OK. Untuk hasil ini kita close saja karena tidak kita butuhkan. Nanti yang kita butuhkan adalah nilai residu. Nah, kalau Anda buka di bagian data view, maka sudah keluar nilai residunya. Dan nilai residu inilah yang kita akan uji normalitasnya dengan cara yang seperti biasa, yaitu analyze, descriptive statistic, lalu ke explore, lalu nilai unstandardized ini kita masukkan ke dependent, lalu kita klik plot, lalu centang yang normality plot with test, klik continue, lalu OK. Nah, pada bagian ini kita melihat data kita ya di Sapiro-Wiki. Ya, di Sapiro-Wiki ini nilainya adalah 0,747. Ya, kenapa kita pakai Sapiro-Wiki? Karena banyak data kita kurang dari 50. Maka nilai dari signifikansi ini bisa menjawab hipotesis untuk normality. Ini yang di sini bisa kita tuliskan adalah 0,747. Lalu kemudian keputusannya adalah terima H0. Yang maknanya data berdistribusi normal. Dan sehingga dilanjutkan uji parametrik. Ya, apa yang diuji parametrik? Ya, uji regresinya. Selanjutnya adalah diminta untuk mencari linearitas. Untuk uji prasyarat ini, kita bisa membukanya melalui menu Analyze, kemudian kita pergi ke Compare Means, lalu di bagian Means, ini. Lalu untuk motivasi belajar, itu kan adalah variabel X-nya ya, sehingga kita masukkan ke independen, dan IQ itu ke dependen. Lalu klik OK. Kita lihat hasilnya, kita scroll terus ke bawah. Karena di sini belum muncul, maka kita ulangi lagi. Berarti analyze, lalu compare mean, lalu ke mean, lalu kita mungkin di bagian optionnya, kita klik, lalu bagian ini ya, tadi belum kita centang, test for linearity. Centang, kemudian klik continue, lalu OK. Nah, sekarang nilainya sudah keluar. Anda bisa fokus pada kolom deviation for linearity. Ya, deviation from linearity. Nilai. Hingga kita bisa mendapatkan nilainya adalah 0,565. Ya, 0,565 itu lebih dari 0,05. Ya, sehingga nanti yang diterima adalah H0 dari linearitas. Kita tulis di sini untuk nilai signya, yaitu 0,
0,565 ya. 0,565. Berarti yang diterima adalah H0 dari linearitas. Apa maknanya? Maknanya data linear. Ketika datanya linear, maka kita bisa menggunakan regresi linear sederhana untuk kasus tersebut. Untuk bagian ini jangan lupa ditulis ya. Tadi kita memiliki atau menemukan kata kuncinya yaitu pengaruh. Maka untuk bagian jenis uji bisa kita tuliskan dengan uji regresi. Ya, karena di sini datanya adalah linear, maka kita bisa lanjutkan tulis jenis uji regresi linear. Kemudian kita jabarkan dulu hipotesis nolnya. Ya, H0 untuk regresi adalah tidak ada pengaruh, ya, karena nilai beta sama dengan 0. Selanjutnya kasusnya adalah pengaruh apa di sini? Motivasi belajar terhadap IQ siswa, ya. Berarti kita bisa tuliskan tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap IQ siswa. Untuk hipotesis alternatifnya atau H1 berarti lawannya, yaitu ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap IQ siswa. Selanjutnya, kita bisa melanjutkan untuk melakukan uji regresi linear untuk mendapatkan nilai signifikansinya dan menjawab rumusan masalah yang pertama. Caranya, kita klik Analyze, lalu Anda masuk ke regresi, kita pilih linear. Kemudian untuk variabel X-nya dimasukkan ke independen dan variabel Y-nya dimasukkan ke dependen. Lalu tinggal kita klik OK saja. Pada bagian regresi akan muncul banyak tabel. Kita dapat melihat pada kolom ANOVA. Di kolom ANOVA, tampak nilainya adalah nilai signifikansinya adalah 0,000. Kita bisa menuliskannya di kolom ini. Untuk kolom ANOVA, sebetulnya adalah untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan atau secara bersama-sama. Misalnya, ketika Anda memiliki variabel X-nya ada 2, yaitu X1 dan X2, dan Anda ingin mengetahui pengaruhnya terhadap variabel Y. Maka, ketika Anda ingin mengetahui variabel X secara seluruhnya, ya, secara X1 dan X2, terhadap Y, Anda bisa melihat ANOVA. Tapi kalau Anda ingin melihat secara masing-masing, parsial Anda bisa dilihatnya di koefisien. Namun, karena pada uji regresi linear sederhana ini kita hanya punya variabel X1 saja, maka kita tetap bisa melihat ANOVA, tidak masalah, artinya begitu ya. Karena maknanya akan sama saja. Nilainya adalah 0,000. Kalau Anda bandingkan di bawah juga nilainya akan 0,000. Selanjutnya kita tuliskan keputusannya, yaitu terima H1. Karena 0,000 itu kurang dari 0,05. Maka yang diterima adalah H1. Apa H1-nya? Yaitu ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap IQ siswa. Ini adalah jawaban untuk rumusan masalah pertama. Kemudian, untuk rumusan masalah kedua, ditanyakan seberapa kuat pengaruh motivasi belajar terhadap IQ siswa. Untuk mengetahui seberapa kuat,
Ini konsepnya sama seperti kita, ketika kita belajar korelasi, yaitu yang ditanyakan adalah koefisien determinasi, atau kita dapat sebutkan kuat pengaruh. Kuat pengaruh rumusnya sama, yaitu kita mengkuadratkan nilai R. Ya. Namun untuk hasil luaran dari regresi itu sudah langsung dikuadratkan, ya, yaitu R square. Nah, ini nilai R-nya saja dan ini adalah nilai R kuadratnya. Maka kita tidak perlu menghitung kembali, tinggal mencuplik nilai R square di sini dan dikalikan 100% jika Anda menginginkan bentuknya dalam bentuk persentase. Maka kita dapat tuliskan nilai koefisien determinasi adalah nilai R square, ya, R square, yaitu 0,477. Jika Anda mau dibuat dalam bentuk persentase, tinggal kita kalikan 100%. Hasilnya adalah 47%. Atau kalau mau dibulatkan berarti 48%. Ini adalah jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Selanjutnya, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, kita perlu menentukan bentuk persamaan regresi yang mewakili pengaruh motivasi belajar terhadap IQ siswa. Yang mana bentuk persamaannya seperti yang di awal saya tuliskan, yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta X. Jadi kita perlu menentukan nilai alfa dan betanya. Ya, mungkin bisa kita tuliskan di sini. Sebentar, mungkin di sini dulu ya. Kita tuliskan Y sama dengan, nah, Anda bisa fokus di sini nilainya, yaitu nilai motivasi belajar. Ini adalah untuk nilai motivasi belajar, yaitu adalah nilai untuk X ya, ini untuk variabel X-nya. Dan yang berarti yang bagian atas, yang ini, yang 93,850 adalah bagian dari Y-nya, atau yang kita bilang sebagai konstanta. Sehingga kalau kita tulis manual, misalnya Y sama dengan B ditambah, maaf, alfa ya. Berarti A ditambah BX, maka ini akan menjadi A-nya itu adalah yang nilai konstanta yang di sini, yaitu 93,850 ditambah nilai dari motivasi belajar, yaitu 1,287. 1,287 X. Berarti yang ini adalah komponennya X. Dan unsalnya, jika Anda ingin mengetahui nilai IQ, yang mana IQ itu adalah yang Y, Anda dapat mencarinya dengan cara menjumlahkan nilai-nilai yang ada di bawah ini. Ya. Sebagai contoh, misal di sini adalah nilai X-nya. Dan sini adalah nilai Y. Nah, Y itu kan berarti si IQ ya. Dan X adalah nilai motivasi belajar. Ya. Jika semisal motivasi belajarnya adalah 1, maka kita bisa menentukan berapa nilai IQ-nya, yaitu dengan menjumlahkan seperti ini. 93,850 itu ditambah 1,287. Kita kalikan 1. Ya. Ini adalah hasil untuk nilai Y-nya akan sekian. Nah, kalau semisalnya nilainya bertambah 2, bagaimana?
Jika semisal nilai dari motivasi belajarnya adalah 2, maka kita bisa memprediksi nilai IQ-nya akan sama dengan berarti 98,850 ditambah dengan 1,287 dikali 2. Ya. Jika Anda misalnya ingin melihat hasilnya secara real, kita bisa mungkin buat di sini hasil realnya. Ini dikali 1, maka kalau buat simbol berarti begini ya. Adalah 95,14 gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai motivasi belajarnya adalah 1, maka kita bisa prediksi nilai IQ-nya akan 95. Kalau motivasi belajarnya nilainya 2, maka kita bisa menilai IQ-nya akan sebesar 96 gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi persamaan dari regresi, yaitu diantaranya bisa memprediksi bagaimana pengaruh variabel X terhadap Y-nya. Maka kita dapat menyimpulkan di sini, kesimpulannya berarti ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap IQ siswa sebesar 48%. Ya. Dengan persamaan regresi Y ya, sama dengan 93,85 ditambah 1,287 X. Ini adalah hasil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan 3. Sekali lagi, untuk mengetahui rumusan masalah 1, yaitu menentukan H1 atau H0-nya, kita bisa melihat di tabel ANOVA. Sementara jika Anda ingin mengetahui kuat pengaruh atau koefisien determinasinya, Anda bisa melihat pada kolom model summary. Tapi kemudian jika Anda ingin mengetahui bagaimana bentuk persamaan regresinya, Anda bisa lihat di tabel koefisien. Di mana untuk persamaan regresi itu rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Untuk bagian pada baris konstan, ini adalah konstantanya, yaitu adalah nilai A-nya. Ya, 93,850 adalah nilai A. Sementara di pada baris motivasi belajar, ini adalah untuk nilai B-nya atau nilai betanya. Nilai-nilai ini, nilai A dan nilai B, bisa Anda masukkan kepada persamaan regresi sehingga kita muncul persamaan yang bisa mewakili bagaimana bentuk pengaruh motivasi terhadap IQ siswa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Saya cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.